Hai, ketemu lagi. Kali ini kita mau jalan-jalan nih ke Lampung dan merangkap mudik lebaran sih sebenarnya, dan aku sengaja pakai pesawat biar cepat. Terus juga pakainya Garuda karena harganya 50-50 dengan yang lain. Plus kalau pakai Garuda itu kan di Terminal 3, jadi ya lumayan merasakan terminal yang baru diresmikan 1 Mei 2017 yang lalu. Jadi fasilitas masih fresh. Plus beruntung banget kali ini dapat gate-nya 13. Biasanya tuh kalau ke Lampung dapat gate-nya itu gate yang nomor-nomor gede banget, 20 kesekian gitu, dan itu jauh banget ke bawah sana. Ini sengaja pakai pesawat pagi karena nanti jam 8 aku mau ketemu sama kakakku yang nomor 2. Dia akan mudik bareng-bareng, dia dari metro ke daerah kita. Mana ya pokoknya nanti kalian akan tahu. Tapi sayang banget nih gak dapat Garuda Rata. Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang dalam pesawat Garuda Indonesia. Ladies and gentlemen, welcome on board Garuda Indonesia. Sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini. Before takeoff, let us enlighten you with the safety aspects of this aircraft. Silahkan tegakkan sandaran kursi. Please ensure that your seat is upright. Lipat meja, kembalikan layar video dan sandaran kaki ke tempat semula. Your personal video screen, tray table, and footrest are folded away. Serta buka penutup jendela, and your window blind is raised. Pasang sabuk pengaman Anda dengan memasukkan ujung logam ke dalam gesper. Your seat belt is fastened by inserting the metal loop into the buckle. Untuk melepas sabuk, angkat gesper dan keluarkan ujung logam. To remove the belt, simply lift the metal catch and remove the metal loop. Sabuk pengaman harus selalu dikenakan saat lampu tanda sabuk pengaman menyala. Your seatbelt should... Dari bandara Raden Inten ke tempatku tuh sekitar 1,5 jam sih kalau sekarang. Kemana? Ya ke Pesawaran, cuman masih jauh ya, aku harus ngelewatin Gedung Tataan. Nah, Gedung Tataan ini dulunya adalah posko transmigrasi pertama di Indonesia zaman Belanda 1800-an hasil dari politik etis. Aku sendiri juga adalah generasi yang lahir dari orang-orang yang dulu transmigrasi pertama, aku generasi ketiga. Nah, di sini menuju dari Gedung Tataan kita ke Kedondong. Nah, di sini masih banyak tuh rumah-rumah adat Lampung. Di sini adalah orang Lampung pesisir ya. Ini pasar Kedondong. Nah, dari sini ke tempatku tuh ada sekitar 12 kilo lagi. Sekarang sih jalan udah cakep banget. Kalau zaman dulu, nggak pernah enak kayak gini. Ini baru setahun terakhir ini aja. Pokoknya dulu kalau lewat sini orang hamil bisa keguguran dah. Pokoknya pegel semuanya. Inilah tempat aku tinggal. Yang sekarang sih ya tinggal bapakku, kakakku nomor 3, dan istri anaknya. Kalau ibuku udah meninggal 2 tahun yang lalu. Nama desanya Desa Gunung Rejo. Nah, ini desa ini 2017 baru aja menangkan kontes desa tingkat nasional loh. Posisinya tuh dekat dengan pantai Sariringgung, di Mandapa, terus juga penyeberangan Pulau Pahawang. Kiluan juga deket, cuma jalannya rusak tuh yang ke Kiluan. Nah, hasil bumi di sini banyak kan sih kakao ya. Tapi lihat aja tuh nggak ada bunga. Tahun ini kemudian gagal panen. Dan kalaupun ada, biasanya tuh bijinya tuh kena breakelen. Breakelen itu sejenis virus yang bikin kakao tuh jadi kopong dan juga lengket. Aku nggak tahu nih dari pihak terkait kayak nggak pernah ngurusin ini. Padahal ini masalah krusial. Dimana kan kita tahu banget kakao Lampung tuh kayak jadi komoditi ekspor. Cuma ya kalau begini nggak tahu deh. Orang tua aku sendiri juga udah hopeless. Mulai menitik beratkan ke karet aja deh gitu. Kalau karet sendiri nggak tahu ya bakal cocok atau nggak. Di zaman Belanda dulu, tanah ini dulunya adalah perkebunan karet yang luas. Kalau kata bapakku, di tahun 1975, dulu waktu dia baru datang, siapa yang mau buka tanah di sini yang mau nebangin tuh karet-karet, dia dapat tanah luas. Cuma dulu takut karena nggak dikasih sertifikat sih. Jadi ya orang agak, ya gimana ya, takut direbut negara atau gimana gitu. Kalau sekarang sudah sertifikat, jadi udah aman.
Makanya desa ini nama aslinya sebenarnya Anglo, dari kata Englo atau pemanas ruangan dari bahasa Belanda. Nah, ini kan mau Lebaran ya. Di sini biasanya ada tradisi yaitu pasar per pekan. Pasar sebelum libur Lebaran dimulai, di mana ibu-ibu akan nyetok barang karena buka pasar berikutnya masih lama. Kita sini udah kesiangan, jadi udah lebih sepi, tapi barang-barang udah pada habis. Padahal harganya mahal, kayak cabai aja 1/4 kilo, tahu berapa? 24.000. Kita langsung, hah, yakin? Mahal banget gitu. Nah, untuk pasarnya kita ke Umbul Kluwih, itu jarak sekitar 5 kiloan lah dari rumah. Deket rumah ada sih pasar, tapi kecil, jadi barang nggak banyak. Nggak banyak ikan-ikan kayak gini gitu. Kalau di sini milih apa aja ada, dan masih seger pula, karena ya lebih dekat dengan laut. Dan wisata di desa ini lagi meningkat pesat nih, karena ya di daerahku kan bisa sampai 7.000, jadi di mana-mana dibikin cantik. Ini di Desa Mulyosari, tetangga desa. Dulunya sih sebenarnya Desa Mulyosari ini punya pabrik karet tua peninggalan Belanda. Bangunannya dulu bagus banget, cuma sayang sekitar tahun 98an itu diambrukin semua, dijualin besinya. Padahal kalau masih ada kan ya jadi kota tua ya, kayak di Jakarta, pasti bagus banget. Nggak perlu repot bangun-bangun begini, cuma ya sudahlah ya, udah terjadi. Waktunya masak buat Lebaran. Biasa sih ya rendang, itu udah kayak tradisi di sini. Dan hari raya akhirnya kita tiba. Ini Masjid Desa Gunung Rejo. Di depannya adalah balai desa. Inilah kakak-kakakku. Kita jalan kaki bareng-bareng ke masjid. Lebaran kita nggak bisa kemana-mana nih, harus di rumah. Kenapa? Karena bapak kita itu guru yang dihormatin karena dia udah ngajar dari 1975 dan nggak pernah pindah. Makanya termasuk kayak sesepuh desa. Nah, di hari ketiga kan udah mulai sepi tuh. Kakakku iseng ngajakin aku buat pergi jalan-jalan. Kita pengen lihat air terjun selain air terjun Anglo. Kalau air terjun Anglo mah itu dari rumah kita sekilo aja. Dan rame banget karena memang tuh kayak top destinasinya banget lah di desa ini. Yang pertama ini air terjun Tundo Telu. Tundo itu artinya tingkat, Telu artinya 3. Yang bikin speechless, gak ada yang jaga alias nggak tiket. Dan that's sih, gak ada yang ngunjungin. Selain kita berdua, cuma ada 4 abis yang datang. Ada fasilitasnya juga oke loh, ada gazebo, ada tangga buat ke tingkat teratas air terjun juga ada. Tapi nggak tahu kenapa nggak ada yang datang. Mungkin karena harus jalan dulu ya. Kalau air terjun Anglo kan udah langsung tinggal mobil turun nyampe gitu. Mungkin. Padahal secara view ini nggak kalah loh, bagus banget, eksotis karena tingkat 3 begini. Lokasinya sih ada di Desa Panjarejo, tetangga desa. Dari air terjun Anglo ya paling cuma 3 kiloan doang ya. Ini kita lagi ke air terjun yang kedua, air terjun Kembar Ciringin. Ini lokasinya sebenarnya satu aliran air dengan air terjun yang tadi. Jaraknya paling ya cuma sekitar 1-2 kilo aja. Ya tuh tinggi banget kan, dan kembar gini. Di sini kita cuma perlu bayar tiket parkir aja. Untuk motor 10.000, kalau mobil 15.000. Nggak ngitung per orang, enggak. Di sini sih lebih enak ya, lebih rame. Mungkin karena nggak difasilitasi kayak di air terjun Anglo, maka mungkin jadi nggak terlalu terkenal ya. Yang pasti ini kalau dari kalian mau ke Pantai Pahawang, dari Pelabuhan ke Tapang itu cuma
sekitar 8 kiloan lah, 8 kilo nggak nyampe mungkin ya. Jadi ya paling setengah jam, 1 jam juga udah nyampe. Kalau nyampe ke Tapang atau mau ke Pawak, sekalian aja dia mending kesini, karena ini beneran bagus banget. Udah gitu tiketnya juga murah. Akhirnya liburan selesai. Aku harus balik lagi ke Jakarta. Dan ya balik lagi ke Bandara Raden Inten II. Kali ini sih aku nggak mau naik pesawat yang turun di Soekarno-Hatta. Aku mau nyoba ke Halim Perdana Kusuma, karena sekarang kan kosku di Tebet, jadi lebih deket aja. Ya aduh, sedih banget. Kenapa sih harus balik? Kenapa aku nggak di Lampung aja? Oke, Jakarta. Welcome back. Bồ mới bơ tá nay na nằm la đò